Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا إخواني الكرام أعزني الله وإياكم ورحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang begitu banyaknya kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bagi kita untuk kita bisa menjalankan salah satu rukun syukur yang disebutkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita menjalaninya sebelum kita menyatakan diri kita sebagai orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan amaliyah yang kita lakukan pada malam hari ini, Allah jadikan sebagai penambah kenikmatan kepada kita, dan mudah-mudahan pula kita harapkan nantinya Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah, berpegang teguh di atas dinil haq, agama yang benar, menjalankan segala amalan-amalan yang telah dia ilmui, mengerjakan segala bentuk ilmu yang telah dia dapat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang nantinya ketika berhadapan atau dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah azani wa jazakumullah. Sebagaimana biasanya sebelum kita masuk kepada pelajaran atau membahas kitab Qawaidul Arba', nurid an nas'alukum awwalan. Kami ingin untuk menanyakan atau bertanya kepada antum sekalian apa yang sudah kita pelajari. Mungkin 2 pertanyaan saja. Pertanyaan pertama yang PR. Ada yang bisa 1 orang aja. Besok nyusul lagi yang lain. Baik. Manis saja. Siapa yang berani? Baik, Anda go. Ayo. Naam. Wa mubarakan aina wa kunta. Naam. Wa ayyaj'alaka idza u'tiya syakara. Aywa. Wa idza tuliya sabara. Aywa. Wa idza istaghfara. Naam. Wa innaha ra'i as-salata anwarus sa'adah. Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Baik. Soal yang kedua, pertanyaan yang kedua. Kemarin juga telah kita sebutkan tentang pembahasan masalah syukur. Walaupun nanti insya Allah akan kita tambahkan sebelum kita masuk pembahasan yang kedua. Baik, kita singgung kemarin tentang rukun syukur. Tapi kita tidak sebutkan siapa yang menyebutkan atau yang mencantumkan tentang masalah rukun syukur ini. Yang berkata ini adalah, yang menjelaskan tentang masalah rukun syukur ini adalah Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau Wabilus Sayyid. Beliau menyebutkan tentang masalah rukun syukur. Rukun syukur itu ada 3. Baik, siapa yang bisa menjawab salah satunya? Nanti dibagi-bagi, bagi rata insyaallah. Rukun syukur yang pertama. Nah, ayat akidah fi qalbi. Dia meyakini di dalam hatinya bahwasanya itu adalah merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Yang kedua,
Wa hadza sahal. Ini mungkin mudah kalau kita jalani. Itu lagi yang lain. Melafadzkannya. Naam, ayatakallama bilisanihi. Dia melafadzkannya dengan lisannya, dengan mengucapkan pujian-pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dan lain sebagainya. Baik, ini syarat atau rukun yang kedua. Dan ini juga mudah. Kemudian yang ketiga yang sulit mungkin untuk dijalani. Bahkan kita sendiri kalau kita kembalikan kepada diri kita, ya, kalau kita lihat dari apa yang telah Allah berikan dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah sampaikan atau berikan kepada kita, mungkin dinyatakan kita itu belum dinyatakan sebagai orang yang bersyukur. Baik, yang ketiga, selain yang bertanya dan yang menjawab tadi, selain yang menjawab tadi, kan yang bertanya. Nah, yang ketiga, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sarrifa kullu ma atahu Allahu alaihi ila ta'atillahi azza wa jalla. Dia palingkan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada dirinya untuk menjalani semuanya itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan kenikmatan tersebut untuk berbuat taat kepada Allah azza wa jalla. Sudahkah kita menjadi orang yang bersyukur? Tanyakan pada diri kita semua. Masing-masing maksudnya. Tanyakan pada diri kita masing-masing. Yang ketiga ini, bahkan para ulama sendiri menyatakan ini adalah suatu hal yang sangat sulit. Sangat sulit untuk seorang tersebut dinyatakan sebagai orang yang bersyukur. Ketika dia menjalani 3 rukun syarat, yang ketiga ini yang paling sulit. Jangankan kita, para ulama saja, mereka mengakui hal yang demikian ini. Mengakui hal yang demikian ini. Begitu yang dinyatakan oleh Syekh Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saya bukan fidina azan wa jazakumullah. Kemudian yang perlu kita ketahui, yaitu wujud dari seorang tersebut bersyukur kepada Allah. Seseorang bersyukur itu biasanya dalam 2 keadaan. Yang keadaan pertama, yaitu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia. Secara langsung. Ya. Bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada dia secara langsung, zahiran wa batinan. Baik kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia tersebut adalah kenikmatan yang nampak ataupun yang tidak nampak, secara langsung ataupun tidak langsung. Ini bentuk syukur seseorang. Dan hal yang demikian ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Fatir ayat yang ketiga. Allah perintahkan kepada kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan secara langsung, nampak ataupun tidak nampak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayuhan nas uzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, ingatlah oleh kalian atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Ingat-ingat kenikmatan yang secara langsung kalian rasakan ataupun yang tidak langsung, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Harus kalian mengingatnya. Dalam artian perintah untuk mengingat ini bukan hanya sekedar kita mengingatnya saja, tapi diperintahkan kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Diperintahkan kita untuk mengingat-ingat serta diperintahkan kita untuk menceritakan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Bukan hanya sekedar itu saja, tapi ada embel-embelnya dari situ. Tujuannya adalah untuk kita mensyukuri nikmat tersebut.
Allah perintahkan kita untuk mengingatnya. Ini supaya mencegah kita agar jangan sampai kita digolongkan sebagai orang-orang yang ketika diberi kenikmatan ternyata dia yastakbir. Diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan untuk mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan tersebut, ternyata dia yastakbir, sombong. Ketika diperintahkan dia untuk mensyukuri nikmat, syukurlah kamu atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dirimu. Ternyata dia menjawab, hadza min fadli. Ini adalah merupakan keutamaan dariku. Hadza min indi, ini dariku. Tidak dia nyatakan bahwasanya itu nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya, tapi dia menyatakan bahwasanya ini adalah usahaku sendiri. Tapi dia menyatakan bahwasanya ini adalah usahaku sendiri, hasil kerjaku, hasil pemikiranku, dan lain sebagainya. Dia tidak menyatakan bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah, merupakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada saya sehingga saya menjadi orang yang kaya, sehingga saya menjadi orang yang berilmu, sehingga saya menjadi orang yang sukses, dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang sombong. Dan Allah buktikan kenyataan orang-orang yang seperti ini. Bukan hanya keadaan yang sekarang ini yang mungkin kita lihat dengan mata kepala kita bahwasanya ada ternyata orang seperti itu. Tapi tidak. Orang-orang yang sebelum kita bahkan ada pendahulunya. Dari umat-umat sebelumnya bahkan Allah sebutkan dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Salah satu cerita yang masyhur dan sampai sekarang masih masyhur di kalangan kita, yaitu kisahnya Qarun. Sehingga semua orang ketika mendapatkan harta yang di dalam yang tertimbun dinyatakan sebagai harta karun. Padahal nisbatnya kepada kisahnya Qarun itu sendiri. Kisahnya Qarun itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang berlimpah ruah, sampai-sampai dikisahkan ketika itu kuncinya saja. Kuncinya. Itu kalau orang satu itu nggak bisa megang kunci. Kunci yang mana kunci itu untuk digunakan membuka pintu gerbang yang mana di dalamnya terdapat harta bendanya Qarun, saking besarnya gudangnya Qarun itu sendiri. Nah, saking besar dan saking melimpah ruah harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia. Diperintahkan kepada Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa untuk dia mensyukuri nikmat tersebut, untuk dia mau beriman mengikuti Nabi Musa. Tapi dengan kesombongan yang ada pada dirinya, karena dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengingat-ingat atas apa yang telah Allah berikan pada dia. Bahwasanya itu adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan pada dia. Yang itu adalah memang cobaan bagi dia. Harta benda yang ada pada diri kita, kenikmatan yang ada pada diri kita, itu merupakan cobaan bagi kita. Cobaan. Allah menguji kita ketika Allah berikan kenikmatan tersebut. Mau tidak kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita? Kalau kita mau mensyukuri nikmat tersebut, maka niscaya insya Allah pasti Allah akan tambah kenikmatan. Tapi sebaliknya, kalau kita kufur, apa yang akan kita dapatkan? Yang akan kita dapatkan adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azab di dunia, baik azab yang secara langsung Allah tunjukkan ataupun tidak langsung, maupun nantinya ketika di akhirat Allah azab kita. Seperti yang Allah kisahkan tentang Qarun. Apa jawaban dia ketika dia diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada dia? Dia menyatakan bahwasanya ini adalah merupakan hasil kerja saya. Ini adalah nikmat yang bukan dia menyatakan nikmat dari Allah, tapi ini hasil usaha saya. Ini hasil kerja daripada nenek moyang saya. Sombong dia atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan
pada dirinya digunakan. Akhirnya bagaimana? Dikarenakan kesombongan yang ada pada dirinya, karena dia tidak mau mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya. Allah nyatakan pada ayat yang Allah sebutkan di situ, Allah nyatakan fahasabna bihi wa bidarihi al-ard. Dikarenakan kesombongan yang ada pada dirinya, dikarenakan dia tidak mau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan pada dirinya, akhirnya Allah tenggelamkan dia bersama dengan harta bendanya, rumahnya, dan orang-orang yang ada di dalamnya seisinya. Allah tenggelamkan dia. Fahasabna bihi wa bidayil ard. Fama kana lahu min awliya, maka sama sekali tidak ada yang dapat menolong dirinya ketika datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, harta benda tidak bisa menolong dirinya. Penjaga-penjaga yang menjaga harta benda dia pun tidak bisa menolong dirinya. Bahkan semuanya Allah tenggelamkan habis. Dan menjadilah dia sebagai orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ini bentuk orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk kita mengingat agar supaya kita terhindar dari orang yang seperti ini. Sebagai contoh yang Allah terus cantumkan di dalam Al-Quran. Dan terus dibaca setiap zaman tentang kisahnya Nabi Qarun, kisahnya Qarun. Nah, dan Allah perintahkan kita untuk natahaddas, menceritakan. Ini juga agar kita terhindar dari itu semua. Ya, terhindar dari sikap ujub, bangga diri. Ketika kita ternyata berhasil membuat eksperimen, misalnya, contohnya, kalau contoh anak-anak kuliah seperti itu, ini jangan sampai pada diri antum itu sikap ujub. Wah, masya Allah, otak saya zen. Jangan sampai seperti itu. Ini berbahaya. Hal yang seperti ini berbahaya. Tapi kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat syukurnya antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum sebagai orang yang berhasil, yang pertama sekali harus antum ingat adalah syukurnya antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana antum mau bersyukur kepada Allah? Bagaimana caranya antum bisa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada antum? Ini sangat penting. Nah, ini yang pertama. Dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, dari keadaan yang pertama ini di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum." Ila akhir ayat. Dan juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-7, ke-11, ke-30. Antum lihat di situ. Surah Al-Maidah. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersebutkan dalam surah Al-Imran tadi ayat 103, dan ingatlah oleh kalian wahai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah kisah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah itu tentang, yaitu menceritakan tentang para sahabatnya Rasulullah SAW. Allah ingatkan mereka, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Allah perintahkan mereka, dan demikian pula kita untuk mengingat hal yang demikian ini. Id kuntum a'daan, yang mana dulunya ketika itu kalian dalam keadaan saling bermusuhan. Mungkin kita juga seperti ini. Ya. Dulunya kita dalam keadaan tersesat. Dalam keadaan berada di atas jalan yang gelap. Gak tahu kita mau jalan kemana. Ini perumpamaan orang yang berada di atas kesesatan. Atau mungkin dia dinyatakan mungkin tidak berada di atas kesesatan. Tapi dia berada di atas kejahilan, kebodohan. Dia belum berilmu.
sehingga dia tidak mengerti mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Yang mana dalam keadaan seperti ini, setiap saat bisa dia tergelincir kepada kesalahan. Bisa setiap saat dia tergelincir dalam kesesatan. Ataupun sebaliknya. Nah, kemudian Allah ternyata beri hidayah. Dengan cahaya hidayah kebenaran yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tunjukkan jalan yang benar. Sehingga kita berada di atas kebenaran. Ini Allah ingatkan kita. Dan ingatlah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang mana ketika itu dalam keadaan kalian bermusuh-musuhan, saling membenci, saling mencela, saling memusuhi dan lain sebagainya. Kemudian dengan datangnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangnya petunjuk cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan ya hati kalian. Allah satu padukan semua hati kalian di atas kebenaran tersebut. Karena orang yang berada di atas kebenaran, insya Allah dia akan terhindar dari permusuhan dan perselisihan. Ya. Kemudian fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kalian sebagai orang yang bersatu padu, Allah jadikan pula kalian bagaikan bersaudara. Ketika ada temannya, ikhwahnya, saudaranya yang sakit, ada yang sakit, dia pun merasa sakit, sehingga dia pun turut menjenguk saudaranya tersebut. Ketika ada saudaranya mungkin ketika itu dalam keadaan futur, ya, karena memang tabiatnya manusia seperti ini. Setiap manusia pasti akan mendapati apa yang namanya masa futur. Atau masa futur? Masa jenuh. Ya kan? Pasti ada. Setiap orang pasti mendapatkan hal yang demikian. Karena ini memang fitrahnya manusia. Ada rasa jenuh. Kira-kira enak ngaji. Wah, kok orang mau Quran itu ya? Berapa enak maca Quran piye ya? Kok rasanya gimana? Males ini gitu. Atau mungkin pas belajar, masa belajarnya dia lagi semangat-semangat, kemudian tiba-tiba datang masa futurnya. Ke sana. Masa belajar tidur aja. Atau wah enak dolan. Yuk, jalan-jalan kemana? Kan gitu. Ini masa futur ini. Yang seperti ini. Nah, ketika datangnya masa futur seperti itu, baik, setiap orang pasti mendapatkan hal yang demikian ini. Dalam keadaan seperti itu, Allah perintahkan kita untuk berada di atas kebenaran pula. Tidak tetap dalam keadaan masa futur tersebut, kemudian malah kita cari kemaksiatan. Ini yang berbahaya. Ya. Kata Rasulullah SAW, likulli ummatin sirrah wa likulli sirratin fatrah. Kama kala Rasulullah SAW, sirrah bukan sirrah wa likulli sirratin fatrah. Faman kana fatratuhu ila sunnah faqad najah wa man kana ila ghairi dzalika faqad halak, kata Rasulullah SAW. Setiap manusia itu pasti akan mendapatkan apa yang namanya masa sirrah. Masa sirrah itu masa senangnya dia, masa semangat dalam segala hal. Aktivitas yang dia lakukan itu dipenuhi dengan rasa semangat, saling ajak, suruh ngapal, siap, ujian, oke, dan lain sebagainya. Lancar terus. Tapi ingat juga, di situ pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan juga pada dia masa fatrah. Dan setiap ketika dia mendapati adanya masa semangat, Allah juga berikan pada dia masa futur. Ya. Dalam keadaan seperti ini Allah tunjukkan kepada kita, faman kanat fatratuhu ila sunnah, barang siapa yang masa fatrahnya dia ini, masa jenuhnya dia ini, dia tujukan, dia jalani
untuk berada tetap di atas sunnah. Misalnya ketika dia masa fatrahnya dia malas untuk baca Quran, ya sudah baca hadis. Kalau malas baca hadis, ya cari amalan-amalan khair, sedekah, kan begitu. Ini alat sunnah, ya. Maka orang yang seperti ini najah, selamat. Tapi sebaliknya, wa man kana ila ghairi dzalik, akan tetapi kalau seandainya masa fatrahnya ini, masa futurnya ini ternyata dia jalani untuk selain itu. Nah, ini yang berbahaya. Masa futur, malas-malas, ya, golek boncengan guri ya. Nah, boncengan guri ya, ya ditafsirkan sendiri, kan gitu. Atau mungkin, yes, kemana? Ke diskotik atau bagaimana? Waliyahudillah. Ini berbahaya. Maka kata Rasulullah, kalau orang yang seperti ini, faqad halak, celaka dia, binasa orang yang seperti ini. Tetap walaupun kita dipenuhi masa futur, kalau malas membaca Quran, ya dengarkan Al-Quran, karena gak ringan, gitu ya. Kalau malas ngadiri taklim, ya paling tidak bisa dengarkan taklim, ya mungkin lewat kaset, tapi ya jangan terus-terusan. Nanti mentang-mentang keenaan dengar Al-Quran terus nggak mau baca Quran, wah enak loh dengar Quran, wae. Tidak seperti itu ya Pak. Nah, atau mungkin pas lagi malas, wah ya dengar kajian di kaset aja. Kemudian cuma hanya sekedar mencukupkan kajian di kaset tok, ya jangan. Ya, itu cita-cita yang paling rendah kalau seperti itu. Nah, saya akan sidina azani wa ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, ketika datangnya hal yang demikian ini, Allah satu padukan kita. Allah baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi, dikarenakan kenikmatan yang Allah berikan pada kita semua, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang saling bersaudara. Ya. Ketika yang kita beri contoh tadi, ada temannya ternyata dalam keadaan futur. Dengan keimanan dan rasa ukhuwah yang ada pada diri dia, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ikhlas tersebut, teman tersebut. Ya, lagi futur. Ini kok enggak taklim ini satu orang. Ya. Mungkin kalau enggak bisa ngajak temannya ya sendiri datang tanya, ziarah. Kamu enggak datang kenapa? Ya salah gini. Ya wis yuk, ajak mie ayam dulu yuk. Enggak masalah. Ayo, saya ajak ke ini dulu. Gak masalah, tapi ditraktir, jangan dia yang traktir, kan gitu. Kalau dia yang traktir ya sama aja kalau gitu. Nah, khair insyaallah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya rasa ukhuwah, rasa persaudaraan, ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan. Jangan dibuang-buang begitu saja. Baik, kemudian ikhwan fillah azani wa azakumullah. Bentuk yang kedua yang diperintahkan bagi kita pula untuk bersyukur. Secara langsung telah kita sebutkan dan dalilnya banyak sekali. Bukan hanya sekedar ayat-ayat yang kita sebutkan itu saja. Tapi sangat banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sangat banyak sekali. Ya, di antaranya yang sudah kita sebutkan pada waktu yang lalu. Kemudian yang kedua, adalah bersyukur terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tapi tidak secara langsung. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi tidak secara langsung. Ini juga diperintahkan kepada kita untuk mensyukurinya. Seperti apa? Seperti nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tapi melalui orang tua kita. Ini juga nikmat. Ya. Orang tua yang telah mendidik kita sampai besar, sampai kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan nikmat dari orang tua kita, tapi ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka diperintahkan kita untuk mensyukuri nikmat tersebut dan kemudian berusaha untuk membalas kenikmatan yang telah
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui orang tersebut. Kalau melalui orang tua, apakah bisa kita membalasnya? Nggak bisa. Ya, tidak bisa kita balas. Yang bisa adalah kita mewujudkan rasa terima kasih kita kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Hah? Dengan cara apa? Berbakti kepada orang tua. Ini. Yang namanya berbakti kepada orang tua, bukan yang dimaksudkan di sini adalah kalau kita diperintahkan kemaksiatan kepada orang tua, kemudian kita mengikutinya. Ini bukan berbakti namanya. Tapi yang dimaksudkan di sini birrul walidain adalah itu ketika orang tua memerintahkan kepada kita dan perintah yang diperintahkan kepada kita itu adalah sebatas perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik di atas syariat, di atas tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala kita jalani hal yang demikian. Dan salah satu wujud seseorang berbakti kepada orang tuanya adalah dia tidak akan senang, dia tidak akan tinggal diam ketika melihat orang tuanya ternyata juga tersesat. Ini salah satu bentuk baktinya kepada orang tua. Tapi ingat, ketika orang dalam keadaan orang tua yang tersesat, ya jangan langsung disikat. Ya orang tua nggak ada yang ceritanya itu mau disalahi, itu nggak ada. Tapi berikan bentuk berbaktinya antum kepada orang tua antum dengan antum benar-benar tunjukkan kebaikan akhlak yang ada pada diri antum kepada orang tua antum, sehingga hati seorang yang namanya orang tua itu bisa luluh. Dan ketika kita berikan masukan secara lemah lembut, orang tua itu akan menerima. Orang tua itu akan menerima. Contoh terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kisahnya Nabi Ibrahim. Antum lihat sesesat-sesatnya orang tuanya. Dalam keadaan memang orang tuanya akhirnya menjadi orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi baktinya Nabi Ibrahim kepada orang tuanya tidak lepas dan tidak tidak menunjukkan rasa benci sedikit pun kepada orang tua. Panggilan yang lemah lembut yang dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim dari ucapannya kepada orang tua. Ya abati, ya abati. Apa istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia? Ayahanda, duhai ayahanda. Panggilannya lemah lembut. Dalam keadaan orang tuanya ketika diberikan masukan oleh Nabi Ibrahim murka dan marah. Ketika diberikan masukan, ya orang wahai ayahanda, janganlah engkau beribadah kepada Allah, beribadahlah engkau kepada Allah. Jangan engkau beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat pada dirimu. Dan sama sekali tidak bisa memberikan mudarat pada dirimu. Apa jawaban bapak? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Ini jawaban orang tua. Ya? Surat Maryam, antum bisa lihat di akhir di kisah setelah kisahnya kisahnya Maryam. Di awal-awal ayat itu, di awal-awal surat. Wazkur fi kitab Ibrahim dijelaskan itu panjang terus sampai seperti itu. Kata bapaknya Nabi Ibrahim, ayahandanya Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, araghibun anta an alihah. Apakah kamu benci terhadap kesembahan-sembahanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu enggak mau diam, kalau kamu enggak mau sekut, istilahnya kalau dalam bahasa Arab pasaran kan seperti itu. Kalau kamu enggak mau diam dari apa yang telah kamu serukan kepada saya, la arjumannak. Ini saya pasti akan saya lempar kamu. Saya akan rajam kamu ya Ibrahim. Wahjurni mali. Tinggalkan saya. Jangan kamu berbicara masalah ini di hadapan saya. Dalam keadaan seperti ini, dihardik, dimarahi oleh orang tuanya. Bahkan sudah diancam
mau dilempar oleh orang tuanya, dilempar dengan batu ataupun yang semisalnya. Tadi apa jawabannya Nabi Ibrahim kepada orang tuanya? Qala salamun alaihi. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana li mariya. Jawaban yang lemah lembut, wujud dari orang yang berbakti. Dan ini wujud daripada rasa syukurnya dia kepada orang tuanya. Wujud yang telah membesarkan dia sehingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Tetap dia tidak akan lepas membiarkan orang tuanya berada di atas kesesatan. Salamun alaikum. Assalamualaikum. Mudah-mudahan keselamatan atas dirimu ayah anda. Sa'astaghfiru laka rabbi. Saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni dirimu ya ayah anda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melindungi orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ini contoh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita untuk kita mengikuti Nabi Ibrahim, mencontoh tindak tanduk perbuatan Nabi Ibrahim di dalam hal ini. Ya, ini bentuk rasa syukur. Dan banyak lain halnya, banyak bentuk syukur-syukur yang lainnya yang mana Allah perintahkan kepada kita untuk mensyukuri dalam bentuk kedua ini. Itu dalam bentuk kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, tapi tidak melalui Allah secara langsung, tapi melalui orang lain. Hal yang demikian ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian huyyitum. Apa huyyitum? Diberi ucapan selamat. Ya, itu ini ucapan selamat. Dengan satu ucapan selamat, ya doa. Misalnya kalian diberikan ucapan doa pada seseorang, maka fahayyu, jawablah, balaslah ucapan selamat tersebut. Misalnya disapa, bisa jadi dengan assalamualaikum. Ini juga fiyitum dalam bentuk salam. Nah, fahayyu bi ahsana minha, jawablah ucapan selamat itu dengan yang lebih baik darinya, yang lebih baik dari ucapan selamat tersebut. Aw rudduha, atau kalau memang nggak bisa ya balas dengan yang semisalnya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha menghisab. Baik. Ini Allah perintahkan ketika adanya ucapan yang demikian ini, ucapan kebaikan, kenikmatan, doa seperti assalamualaikum, semoga keselamatan itu ada pada diri kalian. Nikmat enggak ini? Nikmat. Kita didoakan oleh orang lain melalui doa itu tadi adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi melalui orang lain. Allah perintahkan kepada kita untuk mensyukurinya dengan cara apa? Dengan cara kita membalasnya. Kalau bisa kita membalas yang lebih baik, dan kalau tidak, kita balas dengan yang semisalnya. Dan demikian pula yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abdullah bin Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsana 'alaikum fakafi'uhu, fa in lam tastati' fad'u lahu bil khair." Disahihkan oleh Syekh Al-Albani hadisnya. Barang siapa yang apabila ada orang yang berbuat baik kepada kalian, bisa jadi kita diberi apa, diberi sesuatu, hadiah atau apa, kalau gitu. Fakafi'uhu, maka
balaslah pemberian tersebut dengan balasan yang baik. Fa in lam tastati', maka kalau seandainya kalian tidak bisa, misalnya ada orang baik gitu, ngasih sepeda motor, ya nggak mungkin. Ya mungkin saja kalau dia orang kaya dibalas lagi, kasihnya mobil gitu kan. Mungkin begitu. Ini misal saja, kalau ada masya Allah, anak juga mau, kan gitu. Kata Rasulullah SAW, maka balaslah dengan kebaikan. Fa'ilam tastati', kalau seandainya kalian tidak mampu untuk membalasnya, fad'u lahu bil khair, maka doakan kebaikan. Ini Allah perintahkan kita untuk membalasnya, dan ini wujud rasa syukur kita. Membalas kebaikan atas apa yang telah seseorang berikan kepada kita, apa yang telah diberikan seseorang kepada kita, ini juga wujud daripada rukun syukur yang ketiga. Wujud daripada rukun syukur yang ketiga. Ya kan? Rukun syukur yang ketiga apa? Menggunakan kenikmatan tersebut untuk mengerjakan perkara-perkara taat, amalan-amalan taat. Ketika kita membalas apa yang telah diberikan oleh orang lain kepada kita dari kenikmatan, baik berupa harta, benda ataupun yang semisalnya, kita balas ini juga merupakan amalan taat, karena telah sesuai dengan atau menjalani sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita diperintahkan, kalau seandainya memang nggak bisa membalasnya, maka diperintahkan kita untuk mendoakannya. Dikasih misalnya, oh ini saya berikan kamu sekian, oh ya, jazakumullah khair, ini doa, jazakumullah khair, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan engkau, membalas kebaikan Anda. Ini perintah untuk kita mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ataupun yang lainnya. Atau seperti contoh kenikmatan yang telah diberikan oleh guru-guru kita. Ini juga nikmat. Nikmat yang mesti dan harus kita syukuri kenikmatan tersebut dengan cara kita, kalau seandainya kita bisa membalasnya, kita balas, ya. Ataupun dengan kita mendoakan orang tersebut dengan kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Muqbil, kata Rasulullah SAW, la yashkurillah man la yashkurillah. Seseorang itu tidak dinyatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia tidak mau mensyukuri apa yang telah diberikan oleh orang lain kepada dirinya. Ya, harus kita mensyukuri hal yang demikian ini. Apa yang telah diberikan oleh guru-guru kita, pengajar-pengajar kita, harus kita syukuri. Banyak-banyak kita mensyukurinya. Dalam artian hal yang demikian ini jangan sampai malah menjadi azab bagi kita. Ya, ketika ini diberikan kepada kita, ternyata kita palingkan kepada perkara-perkara yang maksiat dan lain sebagainya. Ini berbahaya. Baik, khonfidina azani wa jazakumullah. Inilah permasalahan syukur yang sebenarnya kalau kita bahas secara panjang, lebar, tidak cukup pembahasannya di dalam 1 jam ini. Tidak cukup. Ya, ini kita hanya berikan sebagian saja bentuk atau wujud dari perintah kita diperintahkan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 itu. Dan ini yang sering terjadi pada diri kita, sering kita jalani, sering kita alami. Nikmat secara langsung yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ataupun yang secara tidak langsung. Allah perintahkan 2 perkara ini untuk kita selalu mensyukurinya. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensyukurinya dengan cara kita mengingatnya, menceritakannya, cara menjalankan
atau menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk perkara-perkara taat pada Allah. Kemudian yang kedua, di samping menjalani 3 rukun syukur itu tadi, juga kita diperintahkan untuk membalas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita melalui orang lain tadi. Baik. Ikhwan fillah azza wa jalla, kemudian kita akan masuk pada pembahasan yang seterusnya, yaitu sampai di paragraf yang terakhir di halaman ke-8. Dikatakan oleh beliau di sini, qauluhu itu berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, masih syarah yang disebutkan oleh beliau, itu syarah daripada doanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa idza butuliya sabara, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau sebagai orang-orang yang ketika diberikan cobaan, dia mau bersabar atas cobaan tersebut. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala, Allahu jalla wa ala yabtaliyal ibad. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menguji seluruh hambanya. Maksudnya di sini semua hamba pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yabtalihim bil maqa'id. Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan musibah-musibah. Dan ini sering kita alami. Dan ini adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita yang sudah menyatakan diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Seorang yang sudah menyatakan diri kita sebagai orang yang berislam kepada agama Allah. Ini tidak lepas dari cobaan. Bahkan seluruh manusia pun dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah akan mencoba kalian bi syai'in minal khawf, dengan sedikit rasa ketakutan. Jadi rasa takut yang ada di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit dibanding dengan rasa takut yang ada nanti ketika kita di padang mahsyar. Nanti ketika kita berada di hari kiamat, yang kata Allah Subhanahu wa taala, inna zalzalatas sa'ata syai'un ajib. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid amam walakinna 'adzaballahi al-'azim. Allah. Baik. Lupa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sesungguhnya zalzalatas sa'ata syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan gempa bumi yang terjadi nanti di hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat dahsyat. Yang mana ketika itu orang yang berada di atas ketika itu dalam keadaan hamil. Wanita yang dalam keadaan hamil. Ya, dia melepaskan janinnya yang ada dalam perutnya. Sambil merasa takutnya dengan terjadinya hari kiamat tersebut. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan juga ketika orang dalam keadaan menyusui anaknya, ketika datangnya hari kiamat tersebut, dilepas anaknya dari susuan tersebut. Sambil mengerikan. Lupa dia akan anak yang dalam keadaan ketika itu dia susui. Wa taran nasa sukara, dan kau melihat ketika itu manusia dalam keadaan gila, padahal mereka bukan gila. Akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala yang datang ketika itu ketika hari kiamat.
Ya. Ini ketika di hari akhirat. Ketika di dunia, ya ketika di hari kiamat nanti. Tapi ketika di dunia, zaman-zaman saat sekarang ini ujian-ujian, cobaan-cobaan itu, ketakutan, rasa ketakutan yang ada pada diri kita itu cuma hanya sedikit, kata Allah SWT. Syai'in minal khawf. Syai'in minal khawf. Sedikit rasa takut. Wal ju', sedikit rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kehilangan jiwa. Wat tamarat, rasa kejadian paceklik dan lain sebagainya. Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan coba kita semua dengan hal yang demikian ini. Allah pasti akan coba kita dengan rasa takut. Allah pasti akan coba kita dengan rasa lapar. Ya. Wal khauf, wal ju' wa khauf, wa nafsi minal amwal, kekurangan harta. Wasan wal anfus. Ini lagi. Pasti akan kita dapati. Hilangnya jiwa. Mungkin orang tua kita yang meninggal, waliyadzubillah. Nah, ataupun mungkin kita sendiri atau mungkin keluarga dekat kita dan lain sebagainya. Ini pasti akan kita dapati. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa terhindar dari kita. Semua pasti akan mendapatkan hal yang demikian. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan itu tadi adalah akhir daripada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang kita sebutkan. Wa basyiris sabirin. Maka beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Yang ketika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mau bersabar. Ketika datangnya musibah, dia mau bersabar. Tidak berkeluh kesah, tidak menyalahkan orang lain. Ya. Dikurangi jatahnya dari orang tuanya, aslinya 500.000 jadi 250. Sabar, cobaan. Ya. Jangan wah bapak itu habis ya. Ini bukan orang yang bersabar seperti ini. Ketika ternyata orang tuanya meninggal, sabar. Gak lulus tes, sabar. Dan lain sebagainya. Anaknya sakit, sabar. Dan lain sebagainya. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza aqabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang namanya orang mengucapkan innalillahi wa inna rajiun itu bukan orang meninggal saja. Ya. Bukan orang meninggal saja. Umum ucapan tersebut diucapkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersabar adalah bagaimana? Yaitu orang yang ketika diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyatakan, dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau juga di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ketika datangnya musibah tersebut, dia mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ya Allah, beri pahala aku, beri ganjaran atas musibah yang telah Engkau timpakan pada diriku, dan gantikanlah ya Allah perkara yang lebih baik dari musibah yang telah Allah berikan pada diri. Motornya hilang, sabar. Misalnya gitu. Waliyadzubillah, tapi saya nggak mendoakan lo ya. Contoh saya katakan. Motornya hilang, sabar. Ucapkan doa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuntunkan melalui lisan Rasulnya itu. Allahumma ajirni atau ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Orang tuanya meninggal, baca doa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan. Ya. Kejadian ini mujarrab terjadi dan betul-betul ketika dia mengucapkan hal yang demikian ini, Allah gantikan yang lebih baik bagi terhadap musibah yang telah dia yang ada pada diri. Ya, seperti kisahnya Sahabiyah. Sahabiyah siapa?
Istrinya Rasulullah. Yang akhirnya menjadi istri Rasulullah, Ummu Salamah. Ya. Yang ketika itu ditinggal mati oleh suaminya. Apa yang dia ucapkan? Enggak dia berkeluh kesah. Wah, enggak nangis. Wah, atau atau yang bagaimana? Enggak. Tapi dia mengucapkan doa dengan doa yang Allahumma ajirni fi musibati atau ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Akhirnya dengan doa yang dia panjatkan, Allah gantikan dari musibah yang telah Allah berikan pada dirinya dengan Allah nikahkan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi syaratnya yakin. Enggak malah golek-golek. Misalnya motornya hilang, kemudian dia ucapkan seperti itu, kok orang gentine tiger kayak apa-apa. Enggak ada seperti itu. Enggak bisa seperti itu. Bisa jadi secara langsung di dunia Allah berikan ganti daripada musibah yang telah dia dapati dengan dia mau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bukan juga tidak secara langsung, yaitu Allah berikan nanti di akhirat gantinya. Ya. Jangan pede mentang-mentang seperti itu merasa wah, pokoknya motorku hilang Supra besok ganti Tiger ini. Kan yang lebih baik. Ini salah penafsirannya seperti ini. Ya. Ini kalau menjadi nazar yang Allah. Semua orang pasti akan mendapatkan apa yang namanya musibah. Nah, kemudian ikhwan fillah azan wa jazakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya as-sabr, atau mungkin kita teruskan dulu. Baik. Atau yang bilang. Perlu juga kita ketahui bahwasanya as-sabr, kesabaran itu di atas 3 perkara. Seorang bersabar itu di atas 3 perkara. Sabar yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar di dalam menjalankan segala bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini butuh kesabaran. Orang menjalani ketaatan itu bukan mulus, lancar begitu saja kemudian dia bisa mulus perjalanan dia untuk menjalani ketaatan tersebut. Tidak, pasti ada rintangan. Ya, contohnya saja sholat kalau 5 waktu. Ya, bagi yang bujang-bujang lagi asik-asiknya ngetik-ngetik di komputer, nggak tahu yang diketik apa, game atau apa ya nggak tahu. Kan gitu. Ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dulu. Nah, ini salah satu cobaan orang yang bersabar. Pasti ada yang seperti ini. Ini contoh saja loh ya. Kalau merasa alhamdulillah. Iya. Kita kembalikan pada diri kita. Pasti ada seperti ini. Ya. Ataupun misalnya orang yang sudah menikah. Aduh, ini banyak bujang. Ya pasti seperti itu. Ya. Adanya perintah untuk kita mencari ilmu, talabul ilm. Ya. Ternyata pas ada di rumah lagi asik-asik sama istrinya, pas lagi jadwal taklim, istrinya malah mas kursi, apa sih? Nah, ditahan kan. Nah, itu susah lah seperti ini. Ya, ini yang namanya ketaatan. Ketika kita menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini nggak lepas dari cobaan. Butuh adanya kesabaran. Bekal sabar ini penting. Bekal sabar ini penting. Bukan maksudnya ketika kita mendapati musibah tersebut, ya, ketika dapati musibah seperti kita contohkan tadi lagi asik main komputer, Allah Akbar, Allah Akbar, yo sabar sih. Bukan seperti ini maksudnya. Maksudnya sabar itu kita tahan diri kita untuk tidak berbuat
melenceng daripada ketaatan kepada Allah. Bersegera datangnya azan, kan selesai. Kalau misalnya lagi asik ngetik skripsi atau apa ya, di-save dulu, tinggal kan gitu. Ya di-save ya. Ya, di-save dulu. Kok paham sih? Ya. Kalau misalnya seperti itu. Hah? Kalau yang contoh yang kedua tadi, ya istrinya diyakinkan, ini panggilan Allah. Saya tidak bisa nunda-nunda. Ya sebentar, ya tak tunggu. Pokoknya segera. Nah, dah. Langsung berangkat taklim. Kan gitu. Bukan malah ditunda-tunda, akhirnya mbak belajar, nggak ikut, nggak taklim dan lain sebagainya. Kis ala dzalik. Ya, kis ala dzalik. Dikiaskan kepada perkara-perkara yang lain yang merupakan perkara ketaatan. Seperti itu. Butuh adanya kesabaran di dalam hal ini. Kemudian yang kedua, bentuk sabar yang kedua adalah as-sabru ala ma nahullah. As-sabru ala ma nahahullah. Yang pertama tadi, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka 'ala ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb-Nya di pagi hari dan petangnya. Perintahkan kita untuk bersabar bersama mereka yang mereka selalu berdoa kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap amalan mereka. Diperintahkan kita untuk bersabar. Yang kedua, bersabar di atas perkara-perkara yang Allah larang bagi dirinya untuk dia kerjakan. Ya. Untuk tidak berbuat maksiat. Sabar. Kan kalau kita melihat perempuan itu kan boleh, Pak. Ya kalau istrinya boleh. Tapi kalau selain istrinya boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Hah? Yang jawab Allah Subhanahu wa taala, bukan saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada lelaki, orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dari wanita-wanita yang ajnabiyah, wanita-wanita yang bukan mahramnya, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka untuk tidak diberikan kepada yang bukan tempatnya. Dan demikian pula sebaliknya, kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada orang-orang yang wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Demikian pula ketika kita meninggalkan maksiat, apalagi meninggalkan maksiat, ini sama saja, bahkan lebih parah yang namanya musibah, cobaan yang akan kita jalani nantinya. Ya, lebih parah. Gini-gini tapi matanya gini juga. Nah, kadang seperti itu. Ya, ini nggak bisa kita pungkiri. Semua kita mendapati hal yang demikian ini. Ya, mendapati hal yang demikian ini. Waliyadzubillah. Wa nastaghfirullah ala hadza. Baik. Ini diperintahkan kita, dan dalam hal yang demikian ini, dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang bagi kita untuk kita
Ngerjakannya ini juga butuh kesabaran. Butuh untuk kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin nar bis syahwat. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Kata Rasulullah SAW, yang namanya surga itu dihijabi dengan apa? Dengan al-makarih, perkara-perkara yang dibenci. Seseorang akan mendapatkan surga, maka siap-siap. Seorang yang mau mendapatkan surga, siap-siap untuk dia itu diselubungi dengan perkara-perkara yang dia benci. Perkara-perkara yang mungkin secara keinginan hatinya itu inginnya dia mengerjakan, tapi dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang untuk dia melakukan hal yang demikian ini, dia tahan dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, melakukan perkara-perkara maksiat, berbuat maksiat, ya. Itu perkara-perkara yang diperintahkan untuk kita menjauhinya. Wa hujibatin nar, dan yang namanya neraka itu diselubungi dengan asyahwat, segala perkara-perkara syahwat. Ya, yang namanya neraka itu pasti diselubungi dengan syahwat. Kalau kita mau masuk neraka gampang, masuk surga ini yang susah. Ya, masuk neraka gampang, sangat gampang. Ikuti aja syahwat kita, selesai perkara. Ya, selesai perkara. Tapi binasa, kan gitu. Tapi tidak demikian seharusnya seorang mukmin di dalam menjalani kehidupan seharinya, keseharian dia. Yang semestinya harus dia jalani adalah dia harus benar-benar menahan dirinya dari perkara-perkara yang menjerumuskan dirinya kepada perbuatan maksiat, dan dia tahan syahwatnya untuk dia tidak berbuat kemaksiatan tersebut. Nah, ini Allah butuh adanya kesabaran pula untuk kita menjalani hal yang demikian ini. Dan demikian pula dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Keutamaan bagi orang yang mau bersabar. Ya, keutamaan bagi orang yang mau bersabar, yang mau menahan dirinya dari syahwatnya. Kata Rasulullah SAW, 7 golongan yang nanti ketika di hari kiamat Allah akan beri naungan pada dirinya. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang Allah beri naungan pada dirinya adalah rajulun da'athu imra'atan zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapat naungan adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita gak tanggung-tanggung. Bukan wanita kelafteri, bukan wanita jelek, bukan wanita yang bobrok. Ya, wanita kelas kakap. Yang zatu mandata mansabin, yang memiliki nasab keturunan, ya, keturunan yang tinggi, keturunan yang baik, seorang yang terhormat, wanita yang terhormat, wa jamalin, cantik lagi,
diajak berzina. Tapi apa jawaban dia? Faqala inni akhafullah. Dia mengatakan, sesungguhnya saya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Coba kalau kita bandingkan dengan kita. Ada wanita kaya, cantik lagi. Hah? Alhamdulillah. Sablas ini. Ya. Alhamdulillah. Ya, ini bahaya. Yang seperti ini. Nah, tapi memang besar. Yang namanya cobaan semakin besar, pahala yang akan Allah berikan pada dia pun semakin besar pula. Ketika dia mau bersabar. Ya, faqala ini akhafullah. Ini benar-benar harus kita tanam pada diri kita. Cari yang seperti ini. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf sedemikian besar, keutamaan yang ada pada Nabi Yusuf itu tidaklah didapat melainkan dengan menjalani musibah yang sangat besar pula. Yang tidak semua orang bisa melakukan hal yang demikian. Yang tidak semua manusia bisa terhindar dari hal yang demikian ini kalau terjadi pada dirinya. وراودته الذي هو في بيتها وغلقت الأبواب قالت هيت لك. Kan seperti itu. Padahal dalam keadaan seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Ketika dalam keadaan si Imra'atul Aziz ini tadi sudah mengajak untuk berzina kepada Nabi Yusuf alaihissalam, posisi keadaan Nabi Yusuf ketika itu hammadi. Nabi Yusuf mempunyai keinginan, mempunyai hasrat sudah kepada Imra'atul Aziz ini tadi. Dan wanita ini tadi bukan hanya mempunyai hasrat, sudah harus belak-belakan sudah. Tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan laula arra'a burhana rabbi. Kalaulah bukan dikarenakan Nabi Yusuf itu melihat burhan, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikarenakan ini sungguh niscaya pasti Nabi Yusuf akan terjerumus dalam perbuatan yang jelek waliyadzubillah. Ini Allah kisahkan. Dan banyak kisah-kisah yang lain kalau kita mau lihat tentang keadaan para ulama yang terdahulu. Banyak kisah-kisah hal yang demikian ini. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan janji dari Allah dari hal yang demikian ini. Baik, kemudian yang ketiga, ikhwan fillah azani wa jazakumullah, as-sabru 'inda al-masa'ib wal balayah. Sabar tatkala kita ditimpa musibah dan cobaan. Dan ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i dan lain sebagainya itu tadi. Nah, dan perlu kita ketahui, ini 3 perkara yang sudah kita sebutkan dari bersabar. Dan perlu kita ketahui pula, dalam permasalahan sabar, yaitu hakikat sabar, seorang bisa dinyatakan sebagai orang yang bersabar, sebenar-benarnya bersabar. Yaitu ketika datangnya musibah yang ada pada dirinya, dia langsung menanamkan kesabaran pada dirinya. Langsung menanamkan kesabaran ketika datangnya musibah tersebut. Tidak berkeluh kesah. Ya. Tidak ketika diingatkan baru, oh ya, sabarlah kalau begitu. Tidak seperti itu. Walaupun dalam keadaan seperti itu kemudian ketika dia diingatkan kemudian dia bersabar juga dinyatakan sebagai orang yang bersabar. Tapi tingkatan derajat daripada orang yang bersabar itu sudah berkurang. Ya. Hakikat sesungguhnya seseorang bisa dinyatakan sebagai orang yang bersabar adalah inda sadamatil ula. Ketika pertama sekali terjadinya musibah tersebut.
Ini Rasulullah SAW atau dikisahkan tentang kejadian seorang wanita yang ketika itu di zaman Rasulullah SAW dia ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dia meratapi suaminya yang telah meninggal dunia di kuburan suaminya tersebut. Ketika itu Rasulullah SAW lewat dan menyatakan isbiri wattaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah wahai wanita dan bersabarlah. Wanita ini nggak tahu kalau yang lewat itu Rasulullah SAW. Kemudian dia menyatakan, kamu nggak tahu kamu apa yang terjadi pada diriku, diam kamu. Rasulullah dengan kasih sayangnya lewat berlalu dan tidak menambah ucapan beliau. Kemudian akhirnya si wanita itu diingatkan, kamu nggak tahu siapa yang berbicara tadi, itu Rasulullah. Pas tahu seperti itu dia datang pada Rasulullah, ya Rasulullah begini. Kemudian kata Rasulullah SAW dinasihati pada wanita tersebut, innamas sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya yang namanya kesabaran, seseorang itu bisa dinyatakan sebagai orang yang bersabar tatkala terjadinya musibah pertama sekali, dia betul-betul mau bersabar atas cobaan tersebut. Motornya hilang, wah langsung mencak-mencak, wah enggak seperti itu. Tapi ketika terjadinya hal tersebut, langsung dia menyatakan, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha, atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hakikat orang yang mau bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita baca sedikit ikhwan fillah azan wa azakumullah. Qauluhu yabtalihim bil makarih yabtalihim bil a'da minal kuffar wal munafiqin fayahtajuna ila sabri wa adamil yas wa adamil qunut min rahmatillah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberi cobaan bagi dia atau kepadanya dari perkara-perkara yang dia benci. Allah beri cobaan dia dari perkara-perkara yang dia benci. Yabtalihim bi a'da'i minal kuffar, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala beri cobaan dia pula dari musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kufar dan orang-orang munafikin. Maka hal yang demikian ini ketika adanya cobaan yang telah Allah berikan pada dirinya, fayahtajuna ila sabri, ini membutuhkan untuk dia mau bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Wa adamil yas, dan menghindarkan dirinya dari putus asaan. Wal qunut sama. Ya, al-yas wal qunut sama. Menjauhkan dirinya dari keputusasaan. Ya. Dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini hal yang penting untuk kita ketahui di dalam diri atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwan fillah azza wa jalla. Ini yang mungkin kita bisa bahas sedikit di dalam pembahasan ini. Terlalu panjang sebenarnya tambahan, tapi ini penting kita sampaikan perkara-perkara ini karena hal ini selalu kita lewati, selalu terjadi pada diri kita. Seperti halnya syukur, wassabar, ya, untuk mudah-mudahan nantinya kita jadikan sebagai bekal agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mau bersabar atas segala cobaan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ala hadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.